Xinjiang menumbuhkan udang laut dalam. Tanggal 24 Agustus sangat disesalkan akan diperingati sebagai Hari Bencana Lingkungan Laut Dunia, di mana Jepang secara resmi membuang air limbah radioaktif ke laut. Total jumlah limbah nuklir Fukushima, Jepang, sebanyak 1,34 juta meter kubik, diperkirakan akan dibuang selama beberapa puluh tahun, sehingga menjadi resiko yang sangat berbahaya bagi lingkungan laut global dan kesehatan manusia. Setelah Jepang membuang limbah nuklir, banyak masyarakat internasional khawatir tidak bisa lagi makan seafood. China telah memulai persiapan sejak awal dalam menanggulangi tindakan tak bertanggung jawab Jepang, dan sekarang berhasil memelihara udang faname di gurun pasir Xinjiang. Udang faname dikenal sebagai salah satu spesies udang bernilai ekonomis tinggi, menjadi salah satu produk perikanan yang dapat menghasilkan devisa besar bagi negara. Mungkin ada netizen yang bertanya, tanpa lautan, bagaimana mungkin bisa memelihara seafood? Sejak tahun 2017, Akademisi Sains China telah meneliti apakah air alkali garam setempat cocok untuk membudidayakan udang faname. Ternyata, air alkali garam setempat telah berhasil diolah menjadi air laut buatan yang mendekati kualitas air laut alami. Dalam waktu 6 tahun, Beijing telah menginvestasikan lebih dari 20 juta yuan untuk membangun 15 rumah kaca dan 360 kolam ikan. Setelah melewati berbagai kesulitan, mereka akhirnya berhasil menumbuhkan udang faname saat ini. Nilai produksi tahunan diperkirakan mencapai 27 juta yuan. Di masa depan, selain udang faname, China juga akan menghidangkan berbagai hidangan laut seperti ikan nila Afrika dan udang galah. Selain Xinjiang, Shanxi, Wuhan, dan daerah lainnya juga sedang memperdalami budidaya hidangan laut di daratan berbasis air garam alkali dan telah mencapai prestasi tertentu. Misalnya, di kawasan Danau Angsa, ada perairan garam alkali yang dapat digunakan untuk budidaya seafood. Bahkan, sudah ada 250 hektar kolam ikan yang digunakan untuk membudidayakan kepiting hijau, udang faname, dan udang galah. Atau aquaculture di distrik Danau Timur Barat Wuhan dapat menyediakan 500 kati udang faname setiap hari, dengan lebih dari 300 kolam udang di sana, dengan pasokan tahunan mencapai 1 juta kati. Popularitas hidangan seafood yang dipelihara di daratan memungkinkan konsumen China memiliki lebih banyak pilihan. Produk seperti kepiting hijau dan udang faname yang banyak ditemukan di Samudra Pasifik dan perairan lainnya menyebabkan masyarakat global tidak dapat lagi mengkonsumsinya akibat pembuangan limbah nuklir di Samudra Pasifik. Berdasarkan analisis, sekitar 240 hari kemudian, air laut yang terkontaminasi oleh limbah radioaktif Jepang akan mencapai pantai pesisir China dan Asia Tenggara. Karena alasan keamanan, Beijing telah mengumumkan larangan impor produk perikanan Jepang. Meskipun pihak Jepang berteriak tidak dapat menerima dan bahkan mengancam untuk mengajukan keluhan ke WTO. Tak dapat dipungkiri, kebijaksanaan pemerintah pusat Beijing dan kekuatan teknologi China dalam mengantisipasi limbah radioaktif Jepang dapat memungkinkan rakyatnya untuk menikmati hidangan laut bersih di Xinjiang, tempat yang paling jauh dari laut. Akan tetapi, menghentikan resiko produk perikanan Jepang saja tidak cukup. Jika seluruh Samudra Pasifik terkontaminasi, maka langkah-langkah pencegahan sebelumnya harus dipertimbangkan. Seperti saat ini, industri aquaculture daratan China telah tumbuh dalam skala besar, memastikan konsumen dalam negeri memiliki pilihan lain selain produk laut. Pada saat bersamaan, biaya produksi aquaculture daratan jauh lebih rendah dibanding impor, sehingga masuk dalam batas budget biaya yang dapat diterima oleh konsumen. Secara keseluruhan, Jepang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap dunia. Bukannya berpikir dengan membuang limbah nuklirnya, seluruh dunia harus mengikuti makanan nuklir mereka. Produk-produk limbah radioaktif sebaiknya tetap dikonsumsi oleh Jepang sendiri,
Seperti yang ditayangkan langsung oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, makan siang menikmati seafood Fukushima dengan semangat. Pada dasarnya, tindakan semacam ini tidak memiliki arti. Jika Jepang tidak menghentikan pembuangan limbah radioaktif ke laut, maka konsumen internasional dapat memilih untuk tidak mengkonsumsi produk perikanan Jepang, seperti budidaya udang laut di Gurun Xinjiang. Sebenarnya, bukan hanya masyarakat China yang menentang pembuangan limbah nuklir Jepang ke laut, tetapi masyarakat Jepang sendiri juga menentangnya, terutama di kawasan Fukushima, di mana banyak orang mencari nafkah dari perikanan, dan mereka tidak percaya pada janji keamanan yang disebutkan pemerintah Jepang. Banyak penduduk Fukushima merasa bahwa pemerintah Fumio Kishida tidak dapat dipercaya dan diandalkan, sehingga mereka tetap menentang pelepasan limbah nuklir ke laut. Seperti diketahui, setelah kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima setelah gempa besar di Jepang, banyak nelayan di Fukushima telah berjuang untuk bertahan. Saat ini, mereka tidak bisa menanggung dampak kedua. Akibatnya, beberapa pelaku usaha perikanan Fukushima bahkan mulai memilih aquaculture daratan seperti China untuk menghindari dampak pelepasan limbah radioaktif Jepang ke laut. Jika Jepang masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, seharusnya segera menghentikan pembuangan limbah radioaktif ke laut semaunya. Perlu diketahui, walaupun AS mengizinkan Jepang secara default, namun mereka sekarang sedang mengurangi impor produk perikanan dari Jepang. Jika Fumio Kishida terus-menerus memaksakan kehendaknya, Jepang akhirnya akan diisolasikan masyarakat dunia dan kehilangan pasar perikanan yang besar. Seperti halnya pembuangan limbah nuklir Fukushima ke laut yang tidak bertanggung jawab, konsekuensi dari tindakan semacam ini akan sulit untuk dibalikan. Oleh karena itu, sebaiknya Jepang segera sadar demi keberlangsungan umat manusia di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!